Perkenalkan, saya Rustina S. SST MKes, dosen Program Studi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Makassar. Kali ini saya akan menampilkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban bagi setiap dosen. Salah satunya adalah aspek pengajaran. Dalam aspek pengajaran, mata kuliah yang saya ampu pada program studi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan adalah mata kuliah entomologi. Mata kuliah entomologi adalah mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa tingkat 2 semester genap dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktek. Sistem pembelajaran yang saya terapkan di kelas adalah delivery, interaction, dan assessment atau yang disingkat dengan DIP. Delivery mencakup capaian pembelajaran mata kuliah dan bahan kajian materi pembelajaran. Dalam hal ini, dosen memberikan arahan secara global terkait materi yang diajarkan. Interaction mencakup sistem pembelajaran, model, dan metode pembelajaran, di mana dosen maupun mahasiswa melakukan tanya jawab, curah pendapat, sharing pengalaman, dan berkembang menjadi diskusi yang terkait dengan masalah kesehatan lingkungan, sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen. Asesmen mencakup bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa dengan mengukur kemampuan dalam proses atau hasil kinerja mahasiswa secara objektif dengan indikator tugas berupa kuis dan laporan praktikum baik laporan mandiri maupun berkelompok sebesar 20%, soft skill 10%, sikap dan kehadiran 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Adapun deskripsi mata kuliah entomologi yaitu pengambilan sampel, pengiriman, pemeriksaan, dan interpretasi hasil untuk identifikasi berbagai jenis nyamuk, lalat, kecoa, dan pinjal. Membedakan bionomik dan pola hidup nyamuk, lalat, kecoa, dan pinjal, morfologi dan fisiologi vektor penyakit, dan metode identifikasi vektor penyakit. Capaian pembelajaran mata kuliah entomologi yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel, pengiriman, pemeriksaan, dan interpretasi hasil untuk identifikasi nyamuk, lalat, kecoa, dan pinjal. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan bionomik dan pola hidup nyamuk, lalat, kecoa, dan pinjal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami morfologi dan fisiologi vektor penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan dan menggunakan metode identifikasi vektor penyakit. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan terampil dalam melaksanakan tindakan penyihatan, pengamanan, dan pengendalian vektor penyakit untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi aspek fisik, kimia, biologi, dan sosial di lingkungan permukiman, lingkungan tempat kerja, rumah sakit, tempat-tempat umum, transportasi, gudang, dan matra. Yang kedua, diharapkan mahasiswa terampil dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, pengamatan, dan analisa data secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Yang ketiga, diharapkan setelah pembelajaran ini, mahasiswa menguasai metode surveillance lingkungan dan teknik komunikasi yang baik.
Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran tatap muka di kelas dengan salah satu pokok bahasan di mata kuliah entomologi, yaitu bionomik dan pola hidup nyamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anakku? Baik, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang bionomik dan pola hidup nyamuk. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tersebut, sebagai seorang yang beragama, kita seharusnya berdoa dulu supaya acara kita, kegiatan kita hari ini berjalan lancar, kemudian bermanfaat, mudah dipahami, dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Baiklah, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi tentang bionomik dan pola hidup nyamuk, Ibu akan mereview materi kita yang pekan lalu. Ya, mungkin masih ada yang ingat yang terkait dengan pengambilan sampel vektor nyamuk. Ada yang bisa memberikan komentar? Ya, silakan pulang. Salah satu tujuannya Ibu untuk mengetahui tingkat populasi vektor yang ada di lokasi tersebut. Ada pendapat yang lain? Ya, silakan Asri. Untuk mengetahui jenis-jenis nyamuk yang ada di lokasi yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan untuk mengambil jentik nyamuk apa saja itu? Ada yang bisa? Ya, Ibnu. Jadi untuk alat itu ada 5. Yang pertama cipukan, yang kedua botol sampel, dan yang ketiga pipet tetes dan placenta, kelima kabel dan alat musik. Ya. Jadi kita harus mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengambil sampel jentik. Nah, kalau untuk mengambil nyamuknya, Saya Ibu. ya silakan dulu. Jadi alatnya itu ada 7. Yang pertama ada aspirator, yang kedua ada kain kasa, yang ketiga ada gelas kertas, yang keempat ada kapas, yang kelima ada gunting, senter, dan yang terakhir itu ada label dan alat tulis. Jadi diharapkan materi-materi yang pekan lalu masih diingat ya untuk di pekan ini. Ya, baiklah, kita kembali ke bionomik dan pola hidup nyamuk. Nah, bionomik ini sangat penting kita ketahui ya, yang mana bionomik itu termasuk adalah tempat berkembang biaknya nyamuk, kemudian tempat beristirahat, kemudian kesenangan, bagaimana perilakunya, ya, sehingga kita bisa melakukan pengendalian, ya, dengan mengetahui bionomik dan pola hidup nyamuk ini. Kita bisa melakukan suatu usaha untuk mengurangi atau memutuskan kelangsungan hidup dari vektor nyamuk. Baik, sebagai pengantar, ya, jadi nyamuk itu sangat akrab dengan kehidupan manusia. Ya, kita hidup berdampingan dengan nyamuk. Ya, di mana saja kita berada, biasanya nyamuk ada di sekitar kita. Ya, nah, jadi penting juga kita tahu bahwa taksonomi nyamuk itu mulai yang paling terbesar itu adalah dia termasuk dari filum arthropoda, ya. Jadi dia
dan Ordodiptera. Nah, ini adalah famili, dia termasuk dari famili Cunicidae. Ya. Kemudian diketahui bahwa jumlah spesiesnya yang ada di muka bumi ini kurang lebih 2.400 spesies. Ya. Kemudian dia dapat hidup ya di ketinggian 4.200 di atas permukaan laut. Baik, sebelum kita lebih lanjut mengenai pola hidup nyamuk, kita harus ketahui dulu bagaimana anatomi dasar nyamuk. Jadi nyamuk itu terdiri dari 3 bagian. Jadi ada kepala, ada dada, dan ada apa ini? Ya, abdomen. Ya, di kepala ya terdiri dari anten. Ada namanya anten, kemudian palpi dan proboscis. Nah, proboscis inilah yang menghisap darah. Ya, jadi ini yang menghisap darah ya, proboscis namanya. Kemudian yang di dada atau toraks ya, ini ada bagian-bagiannya, ada spirakel, trakea, ada sputum ya, dan di toraks ini juga ada 3 pasang kaki ya. Jadi nyamuk itu terdiri dari 3 pasang kaki, dan setiap kaki itu ada femur, tibia, dan tarsus. Nah, di toraks juga ini terdapat sayap ya. Ini ada sayapnya. Kemudian di bagian abdomen ya, di bagian abdomen ya terdapat 8 segmen. Yang paling segmen terakhir ya, di situ ada sepsi. Ya, di sini yang membedakan bisa kita lihat juga bagaimana membedakan antara nyamuk Aedes dengan nyamuk Culex ya. Dimana kalau sepsi nyamuk Aedes itu dia bagaimana? Dia lancip ya. Iya, kalau dia Culex itu dia tumpul. Jadi ini adalah anatomi ya. Jadi kita harus mengetahui anatomi dasar dari nyamuk supaya kita tahu bahwa di dalam di bagian-bagian tubuh nyamuk ini ada beberapa yang menjadi ciri khas sehingga kita bisa mengetahui spesies nyamuk ya. Misalnya atau kita juga bisa mengetahui apakah nyamuk itu betina atau jantan. Di sini kita bisa lihat antennya. Kalau dia antennya lebar, berarti dia nyamuknya jantan ya. Iya. Kalau antennya jarang, berarti betina. Ya, berarti betina. Ya, kemudian kita juga bisa lihat dari spesiesnya, ya. Dan kita lihat dari spesies nyamuk yang membedakan adalah ukuran palpi dan proboscis, ya. Jadi kalau dia spesies Aedes, ya, dengan famili atau famili Cunicidae, dia proboscis lebih panjang daripada palpinya, ya. Tapi kalau dia famili Anopheles, ya, atau dia spesiesnya Aedes, spesiesnya Anopheles, dia palpi sama panjang dengan proboscis. Ya, jadi ini yang kita bisa lihat, tapi ini dengan
bukan dengan mata telanjang ya, kita menggunakan bantuan mikroskop untuk bisa kita amati bagaimana ukuran pulpi dan ukuran proboscis supaya kita bisa mengidentifikasi bahwa sampel yang kita ambil itu adalah spesiesnya adalah Aedes atau Anopheles. Ya, selanjutnya di abdomen ya, di abdomen ini terdiri dari beberapa ruas ya atau segmen ya. Di antara segmen itu ada yang namanya tergit dan sternum ya. Kemudian di toraks itu ada namanya ini ya sphincter ya. Jadi tempat apa itu kalau sphincter apa pernapasan ya. Ya, jadi ibu harapkan kalian bisa mengetahui ya, yang penting bagian-bagian yang utama dari nyamuk ini, misalnya dari kepalanya, apa saja yang ada di kepalanya, ya, kemudian di bagian dada atau toraks, ya, apa saja di situ, dan di bagian abdomen. Ya, selanjutnya daur hidup nyamuk. Jadi siklus hidup atau daur hidup dari nyamuk itu mengalami metamorfosis sempurna. Ya, mengapa dikatakan metamorfosis sempurna? Ada yang bisa memberikan komentar? Ya, silakan Indu. Dikatakan metamorfosis sempurna itu nyamuk mengalami beberapa fase. Yang pertama itu mulai dari telur, kemudian larva atau jentik, sudah itu jadi pupa, kemudian jadi nyamuk dewasa. Ya, jadi dia mengalami 4 fase ya. Jadi dimulai dari fase telur, ya, kemudian larva, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Ya, jadi 3 fase ini berada di dalam air, ya. Jadi fase telur, larva, pupa itu dia membutuhkan air. Kemudian setelah dia menjadi dewasa, ya, dia tidak membutuhkan lagi air. Ya, jadi 3 fase itu yang hidupnya di air. Ya, jadi stadium telur ini, seekor nyamuk betina itu menghasilkan 100 butir telur setiap kali bertelur. Ya, jadi dia menghasilkan, jadi banyak sekali telur yang dihasilkan setiap kali bertelur. Dan dalam waktu 2 hari dia akan menetas menjadi larva jika dia terendam di dalam air. Ya. Kemudian kita bisa mengenali telur nyamuk, ya, dengan warnanya itu berwarna hitam. Ya. Kemudian berbentuk oval. Jadi ini juga kita bisa mengenali itu misalnya kita membuat orbit trap, ya, di sekitar di kertas saring itu, ya, di kertas saring biasa ada titik-titik hitam, ya, jadi itu yang tanda bahwa itu adalah telur nyamuk. Ya, kemudian telur nyamuk dapat bertahan dalam waktu yang lama. Ya, jadi misalnya telur Aedes aegypti, makanya itu ada yang menguras namanya 3M+, ya, karena telur nyamuk itu dapat bertahan dalam waktu yang lama. Jadi waktu 6 bulan itu dia tidak mendapatkan air itu,
dia mesti dapat bertahan lama di tempat penampungan, ya. Begitu dia mendapatkan air, dia akan langsung menetas menjadi larva. Makanya ada metode menguras, menyikat ya. Jadi tempat penampungan air itu harus bukan saja dibuang airnya, tapi harus disikat supaya telur-telur nyamuk itu hilang, ya. Kemudian pada umumnya nyamuk meletakkan telurnya pada suhu ini, ya, 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan telur akan menetas setelah 1 sampai 3 hari pada suhu 16 derajat Celcius dan dalam waktu yang 7 hari. Ya, jadi seperti tadi yang dijelaskan bahwa telur Aedes aegypti itu tahan terhadap kekeringan. Ya, jadi walaupun dia lama tidak mendapatkan air, ya, dia akan bertahan di tempat penampungan, ya, seperti ember. Tapi dengan begitu dia mendapatkan air, dia akan langsung menetas. Ya, baik, perilaku nyamuk. Jadi kita harus mengenal bagaimana perilaku nyamuk, yaitu bagaimana kesenangannya, apa dia suka, ya. Dari perilaku nyamuk ini kita bisa melihat bahwa nyamuk ada yang suka menghisap darah manusia. Kemudian selain itu dia juga suka ada juga yang suka menghisap darah binatang, dikenal dengan zoofili. Tapi ada juga nyamuk yang suka menghisap darah kedua-duanya. Ya, jadi dia juga suka menghisap darah binatang, suka juga menghisap darah manusia dengan antroposofili. Nah, setelah dia menghisap darah, nyamuk akan mencari tempat untuk istirahat. Nah, di tempat istirahat ini dia akan memilih apakah dia di luar rumah ataukah dia di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu disebut dengan istilah endofili. Ya, jadi dia istirahat misalnya di dinding rumah atau di tirai-tirai atau di baju yang tergantung, ya. Jadi dia sukanya istirahat di situ. Kemudian yang di luar rumah yang dikenal dengan istilah eksofili. Dia istirahatnya di tanaman atau di kandang, ya, yang di dekat rumah. Nah, kemudian kita bisa lihat juga aktivitas menggigit, waktu menggigitnya, ya. Jadi ada juga nyamuk yang menggigitnya pada malam hari. Contohnya apa itu? Nyamuk apa yang biasanya menggigit di malam hari? Nyamuk apa? Biasanya dia menggigit di malam hari. Bulex dan iya, Anopheles, ya. Kemudian yang menggigit di siang hari. Jadi ada juga nyamuk yang menggigit di siang hari, ini yang sering kita jumpai, ya. Nyamuk apa itu? Nyamuk Aedes, ya. Jadi biasanya kan nyamuk Aedes itu dia menggigit di siang hari. Kemudian dari aktivitas menggigitnya kita juga bisa lihat bagaimana di mana dia menggigit, apakah di dalam rumah ataukah di luar rumah. Nah, dalam nyamuk yang menggigit di dalam rumah itu dikenal dengan istilah endofagi, dan yang di luar rumah adalah exofagi. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan nyamuk
ketahui, ya. Jadi apa-apa saja perilaku nyamuk harus diketahui. Nah, ini semuanya yang kalian harus pahami supaya dalam melakukan pengendalian kita bisa melakukan dengan secara tepat, dengan melihat perilaku dari nyamuk tersebut. Kan? Itulah tadi pemaparan terkait dengan materi bionomik dan pola hidup nyamuk. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Iya, silakan Bu. Ibu, yang mau saya tanyakan itu bagaimana cara membedakan jenis nyamuk dengan melihat telurnya saja Ibu? Iya. Jadi pertanyaan dari Ibu tadi itu bagaimana kita bisa mengetahui posisi atau peletakan telur dari berbagai jenis nyamuk, ya. Ya, jadi misalnya kalau dia nyamuk Pulex, ya, jadi dia telurnya itu dia bergerombol, ya. Kemudian kalau nyamuk Aedes dia terpisah-pisah, ya. Jadi dia tersebar di dinding-dinding tempat penampungan, ya, misalnya di dinding ember. Kemudian kalau telur Anopheles, ya, dia memakai pelampung. Nah, jadi itu yang bisa kita lihat posisi atau peletakan telur dari ketiga spesies nyamuk ini. Selanjutnya dari pertemuan kita ini ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu paparkan tadi. Saya Bu. Iya, silakan Bila. Baik, terima kasih Bu. Menurut saya, kesimpulan dari materi Ibu tadi yaitu bionomi nyamuk termasuk dalam tempat perkembangbiakannya, perilakunya, keserangan atau kebiasaannya. Terus kita juga bisa membedakan anatomi nyamuk Aedes aegypti, nyamuk Anopheles, dan nyamuk Pulex. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Jadi Ibu harapkan materi yang tadi bisa dipahami, kemudian dalam nanti dalam praktikum kita akan lebih mengenal bagaimana ciri-ciri daripada nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, dan nyamuk Pulex, sehingga kita bisa melihat bagaimana bionomik, ya, dan pola atau kebiasaan dari spesies nyamuk ini. Untuk materi selanjutnya, ya, untuk materi di pekan depan kita akan mempelajari tentang bionomik dan pola hidup vektor lalat. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.